Siapa? Siapa di luar? Siapa ya? Kok nggak ada yang jawab? Siapa ya? Sebentar, saya bukain pintu. Siapa ya? Loh, kok nggak ada orang? Siapa yang ngetuk pintu kamarku tadi ya? Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Mas, udah mau datang di podcast Wowo. Bener ya Mas, katanya mau bercerita tentang kos-kosan Mas yang angker itu. Iya Dek Wowo, bener. Wah seru nih, kenalan dulu dong Mas. Nama panggilan saya Lucky. Kalau nama panjang saya lu kira-kira sendiri. Saya semester 3 di Untumu. Untumu? Iya, Untumu, Universitas Tua Muda. Walah, kalau boleh tahu Mas Lucky semester berapa? Udah semester 3. Ya udah Mas, ayo cerita. Kejadian ini terjadi setahun yang lalu sih Dek Wowo. Awal kuliah di Untumu ini Mas Lucky kan ngekos Dek. Nah tiba-tiba waktu akhir semester 2 ibu kosnya bilang gini, semua anak kos harus pindah karena rumah kos ini udah laku terjual. Kami semua anak kos pada kaget lah Dek, tapi mau tak mau ya harus pindah juga. Nah teman-teman Mas Lucky pada nyebar nyari kos sendiri-sendiri, termasuk Mas Lucky nyari kos sampai 2 minggu belum dapet. Oh kasihan. Terus selama 2 minggu Mas Lucky tidur di mana? Saya numpang tidur Dek di basecamp pecinta alam di kampus. Nah suatu hari ada info nih Dek, ada kos-kosan yang kosong. Akhirnya saya ke sana habis kuliah. Di daerah mana Mas? Ya agak jauh sih dari kampus, sekitar 20 menitan gitu, dan daerahnya masih ke perkebunan gitu. Akhirnya selesai kuliah itu kan sore, saya pergi untuk melihat kos-kosan tersebut. Sampai sana sekitar ya habis maghrib lah. Ketemu Mas kosannya? Ketemu Dek, rumahnya tuh gede banget, berhalaman luas. Setelah saya mencoba menghubungi yang punya, akhirnya beliau keluar, seorang kakek-kakek yang udah tua gitu sih. Oh iya, saya belum cerita ya, kalau kosan ini murah banget Dek, sebulan cuma 150.000. Wah murah banget Kak itu. Ya makanya karena murah ya akhirnya saya mau Dek untuk survei ke sana. Setelah memencet pintu bel pagar agak lama, akhirnya yang punya keluar Dek, seorang kakek tua gitu. Ada apa ini? Kok malam-malam sampai sini? Maaf Pak, katanya kos-kosan ini ada kamar yang kosong ya? Oh iya, ada satu yang kosong. Wah alhamdulillah. Sebulan berapa Pak? Kalau untuk karyawan sebulan 200.000. Kalau untuk mahasiswa sebulan 150.000. Udah free air, free listrik, free wifi, juga free karaoke. Wah ada LC-nya nggak Pak? Hus, nggak boleh itu. Hehe, bercanda Pak, bercanda. Memangnya kos-kosan ini ada berapa kamar Pak? Yang pakai AC ada 3 kamar, tapi sudah penuh. Yang tanpa AC ada 5 kamar, tapi yang 4 udah ada yang menghuni. Nah, kalau kamu mau, masih ada kamar yang non AC, tapi di paling pojok belakang depan kamar mandi. Gimana? Ya nggak apa-apa sih Pak. Lah gimana? Kamu mau lihat kamarnya dulu nggak? Maulah Pak, saya juga pengen lihat luas kamarnya. Maaf Pak, katanya kos-kosannya penuh, tapi kok nggak ada yang parkir motor di sini? Oh, mereka pada pulang kampung. Nggak tahu kenapa, kok bisa pulangnya barengan seperti itu. Berarti kos ini kosong dong Pak sekarang. Ya paling seminggu lagi pada balik ke sini. Memangnya kamu mau menempatin kapan kos ini? Ya mulai malam ini Pak, soalnya saya udah nggak punya kos-kosan, nggak punya tempat tinggal.
Oh alah, kamu itu gimbal. Gembel. Ya udah, kalau mau malam ini nggak apa-apa. Ayo saya antar menuju kamarmu. Mau lihat-lihat dulu katanya. Iya Pak, iya, saya mau. Tapi ingat, kalau bayar jangan nunggak ya. Anu Pak, nggak janji sih kalau itu. Kalau sampai nunggak, Bapak sunatin 2 kali kamu. Yaudah, ayo masuk. Jadi di depan itu rumah bapaknya yang punya kos, Dek. Nah, kos-kosan itu ada di halaman belakang, lewatnya samping. Nah, begitu masuk di halaman belakang rumah bapaknya itu, ternyata ada kos-kosan yang luas banget, Dek. Begitu masuk, kita ada parkiran motor. Terus di sebelah kanan ada jajaran kamar yang non AC. Nah, kamar saya itu yang paling ujung dekat kamar mandi. Terus depan kamarnya apa, Mas? Nah, di depan kamar saya kan kamar mandi. Terus ada area jemuran yang lumayan luas di depan kamar yang AC. Wih, jadi luas banget dong, Mas, area kosannya. Iya, Dek, luas. Makanya saya juga heran, kok harganya murah banget ya. Kenapa gitu? Tapi karena saya mahasiswa yang butuh uang untuk jajan, ya akhirnya saya ambil aja walaupun murah dan saya nggak tahu kenapa. Wih, beruntung Mas. Saya juga mikirnya awalnya begitu, Dek. Beruntung banget nih saya, bisa hemat tiap bulannya. Nah, ini nih bagian horornya. Waktu malam pertama dan malam kedua saya tidur di kos-kosan itu, nggak ada kejadian aneh-aneh, Dek. Nah, kejadian horornya baru terjadi di malam ketiga. Wah, gimana Kak ceritanya? Waktu itu saya kan dari kampus sekitar jam 7 malam karena ada kuliah sore gitu. Sampai di kosan sekitar jam setengah 8 karena panas dan gerah banget, belum mandi dari pagi. Saya memutuskan untuk langsung mandi aja. Bentar-bentar Kak, jadi kosan itu yang katanya penuh penghuninya sepi ya Kak? Iya Dek, sepi banget. Tapi kan aneh ya, masa iya sih 7 kamar yang lain mudiknya bareng, terus sampai saya 3 hari di situ nggak ada yang pulang satupun. Apa mungkin mereka satu daerah ya Kak? Ya nggak mungkin lah Dek. Ya udahlah, saya lanjutin ya ceritanya. Saya nggak mikir sampai sejauh itu. Nah, akhirnya saya mandi tuh di kamar mandi yang nomor 3. Kenapa saya milih kamar mandi nomor 3? Karena kamar mandi nomor 1 dan 2 pakainya ember gitu. Kalau kamar mandi nomor 3 pakainya shower. Jadi menurut saya lebih seger. Begitu saya masuk kamar mandi, itu baunya wangi banget Dek. Saya kan heran, kan ini kamar mandi udah lama banget gak dipakai sama anak-anak kos, kan mudik. Tapi kok baunya wangi banget. Wangi apa Kak? Ya wangi kayak sabun habis dipakai gitu. Tapi lantainya mah kering, soalnya kan emang gak dipakai, udah lama, udah 7 hari katanya. Ya udahlah, pikir saya di belakang kamar mandi ini ada tanaman mawar kek, melati kek. Jadi kalau malam kan emang baunya harum kayak gitu. Saya masuk aja ke kamar mandi. Tapi tiba-tiba belum selesai saya buka baju, saya merinding banget. Hah? Kenapa Kak? Kok saya mendengar kayak ada suara cewek ketawa gitu loh Dek. Di kejauhan, arahnya sih dari luar kamar mandi. Suara cewek Kak? Iya, suara cewek ketawa gitu, tapi agak jauhan sih suaranya. Saya berpikir, paling salah satu anak kos udah ada yang pulang nih. Kan memang itu kos campur Dek, cewek dan cowok boleh. Nah, di dalam kamar mandi itu kan ada ventilasi udara gitu di atas. Tiba-tiba saya melihat ada bayangan yang mondar-mandir di luar kamar mandi. Saya lihatin aja bayangan itu mondar-mandir sampai akhirnya tiba-tiba
Bayangan itu berhenti tepat di lubang ventilasi dan menatap saya, Dek. Jadi bentuknya itu yang ngintip ya, Dek ya. Itu kepala hitam semua. Wah, wah, wah. Apa itu ya, Mas? Iya, saya nggak tahu. Kan saya juga nggak lihat bentuknya. Tapi rasanya itu badan saya menggigil, gemetar ketakutan gitu. Akhirnya saya nggak jadi mandi, balik aja ke kamar. Lah terus cewek yang ketawa itu beneran anak kos yang udah pulang, Kak? Nah, saya baru notice nih, Dek. Kalau suara cewek itu ternyata bukan dari anak kos. Soalnya nggak ada yang pulang satupun tadi malam. Tapi saya pikir, mungkin tetangga sebelah sini yang lagi bercanda terus ketawa keras banget, suaranya sampai ke kosan. Ya udah, saya nggak ambil pusing juga hal itu. Nah kan, suara siapa cewek itu? Saya juga nggak mau mikir yang terlalu jauh, Dek. Nah, ini nih kejadian horor yang kedua. Nah, setelah saya mengalami kejadian diintip di kamar mandi oleh bayangan hitam itu, hari-hari berikutnya tambah ekstrim, Dek, gangguannya. Berarti Mas Lucky di kosan itu udah berapa hari? Hampir 1 minggu sih, 5 harian gitu. Dan anehnya tidak ada satupun anak kos yang pulang. Kok aneh ya, Mas? Hampir tiap malam loh, Dek. Saya kalau mau tidur lihat parkiran, siapa tahu ada motor lain di situ, ada anak yang pulang, sehingga kan saya nggak takut ada temennya. Tapi nggak ada. Lah kalau bapak kos, Kak? Kalau bapak kos kan tinggalnya di rumah sendiri, di paling depan situ. Terus belakangnya baru area kosan ini, Dek. Jadi ya saya nggak ketemu dia lagi setelah bayar kos pertama itu. Istri dan anaknya juga nggak ketemu, Mas. Kata ibu-ibu penjual nasi yang sering saya makan di ujung gang ini, bapak itu duda, istrinya udah meninggal dan beliau tidak punya anak. Ibu warung nasi sih sempat tanya kepada saya, "Dek, kamu ngekos di mana?" "Saya ngekos di rumah paling ujung itu, Bu." Tiba-tiba ibu penjual nasi itu kaget, Dek. "Loh, kamu ngekos di sana? Serius?" "Ya udah, yang hati-hati ya." Nah, saya kan penasaran nih. Saya tanya balik, "Hati-hati kenapa, Bu?" "Udah, nggak apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Nanti kan kamu juga tahu sendiri." Wah, kayaknya ibu penjual nasi itu tahu sesuatu ya, Mas. Nah, sampai pada akhirnya tibalah hari ke-6 saya di situ, Dek, sendirian juga. Saya masih ingat banget hari itu Senin malam Selasa Kliwon. Hari itu kebetulan ada acara di kampus, jadi saya sibuk banget dan pulang ke kosan itu sekitar jam 10 malam. Karena capek, saya nggak mandi, langsung tidur aja. Nah, tiba-tiba jam setengah 1-an malam gitu, pintu kamar kos saya kayak ada yang mengetuk, Dek, tapi pelan gitu. Karena suara ketukan pintu kamar saya itu lama banget, sekitar ya 3 menitan gitu. Akhirnya saya terbangun, Dek. "Siapa? Siapa di luar? Siapa ya?" Kok nggak ada yang jawab? "Siapa ya?" "Sebentar, saya bukain pintu." Siapa ya?" Loh, kok nggak ada orang? Siapa yang ngetuk pintu kamarku tadi ya?